Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
Shalom saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Yosua pasal ketiga mengenai menyeberangi sungai Yordan. Tuhan Yesus memberkati. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran dan kuasa Tuhan. Tabut itu adalah kotak persegi panjang dibuat dari emas, di atasnya ditutup dengan kerubim, dua malaikat yang saling berhadapan. Di dalam tabut tersimpan 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan yang diterima Musa dari Tuhan sendiri, dan 1 buli-buli mana, roti yang ajaib yang dikirim Tuhan dari langit selama pengembaraan Israel di padang gurun, serta tongkat Harun, lambang otoritas imam besar. Menurut hukum Tuhan, hanya orang Lewi yang diizinkan memikul tabut itu. Tabut itu dibuat pada waktu yang sama dengan pembuatan kemah suci dan ditempatkan di ruang yang paling suci dalam tempat ibadah. Sebelum masuk tanah perjanjian, orang Israel harus melakukan upacara penyucian. Hukum Tuhan menyatakan seorang bisa menjadi najis karena banyak alasan, seperti memakan makanan yang tidak halal, karena melahirkan, karena penyakit, karena menyentuh mayat, dan lain sebagainya. Tuhan memakai bermacam-macam tanda lahiriah tersebut, kenajisan, untuk mengilustrasikan bahwa sebenarnya manusia itu banyak dosa, banyak kenajisan di dalam batin akibat dosa. Sangat penting untuk hidup di dalam kekudusan, dalam pengampunan Tuhan, sebelum bisa datang menyembah, menghampiri Tuhan. Saudara, ayat 9 menyatakan tepat sebelum menyeberang untuk masuk ke tanah perjanjian, Yosua mengumpulkan bangsa itu untuk lebih dahulu mendengar firman Tuhan. Mereka sudah sangat antusias ingin cepat-cepat masuk, tetapi Yosua menyuruh mereka berhenti dulu dan mendengarkan instruksi Tuhan. Demikian sekarang ini, kita hidup dalam zaman yang ingin cepat bergerak, tergesa-gesa, sehingga mudah terperangkap dengan tugas-tugas, terlalu sibuk untuk mencari Tuhan, terlalu sibuk untuk membaca, mendengar firman, terlalu sibuk untuk bersekutu akrab intim dengan Tuhan dalam doa. Ingat saudara-saudaraku, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum memasuki hari-hari kita. Itu menolong kita untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan akibat tidak terkoneksi dengan sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber penghiburan, yaitu Tuhan kita pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 10, mengapa Tuhan mau membantu orang Israel mengusir bangsa-bangsa dari negeri asal mereka? Tuhan sudah lebih dahulu menghukum Israel karena ketidaktaatannya selama 40 tahun. Lalu Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa. Di dalam Kejadian 15 ayat 16 dikatakan bahwa orang-orang Kanaan jahat, tidak takut sama Tuhan, patut dihukum karena dosa-dosa mereka luar biasa. Dan orang Israel akan merupakan sarana Tuhan untuk melakukan penghukuman bagi orang-orang Kanaan. Orang Israel sebagai bangsa harus hidup kudus. Mereka tidak bisa hidup di tengah-tengah bangsa yang jahat dan menyembah berhala. Sebab itu hal inilah yang terjadi. Selanjutnya di ayat 13-14, orang Israel sangat ingin memasuki tanah perjanjian, menaklukkan bangsa-bangsa dan hidup tenang. Sudah 40 tahun mengembara dan sebelumnya lebih dari 400 tahun menjadi budak. Mereka ingin segera masuk, ya. Mereka ingin hidup tenang, ya. Tetapi ada instruksi terlebih dahulu dari Tuhan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang meluap. Dan Tuhan mengatakan harus imam-imam itu dulu yang melangkah masuk ke dalam air. Sungai itu sedang meluap-luap dan airnya sangat tinggi. Tuhan tidak memberi solusi untuk masalah kita sebelum kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasanya dan mendengarkan instruksinya. Kita harus mau melangkah maju
dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara yang kekasih, di ayat 13 dan selanjutnya, Tuhan membelah air Laut Merah untuk memungkinkan Israel keluar dari Mesir. Keluaran 14. Dan dalam pasal ini Tuhan membelah air sungai Yordan supaya Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Mujizat-mujizat menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan menepati janji-janjinya. Tuhan hadir di tengah umatnya. Tuhan setia menolong mereka. Perjanjian ini karena Tuhan setia. Tuhan menyertai mereka pada akhir pengembaraan mereka, sama seperti Tuhan menyertai mereka pada awal pengembaraan mereka mulai keluar dari Mesir. Dan hidup mereka hanya karena kasih setia Tuhan, waktu mereka mau percaya dan taat melaksanakan perintah Tuhan. Yang terakhir, orang Israel menyeberangi sungai Yordan pada musim semi. Pada waktu air sungai meluap, Tuhan memilih waktu ini untuk menunjukkan kuasa-Nya, membelah air itu supaya sekali lagi seluruh Israel bisa menyeberangi pada tanah yang kering karena kuasa Tuhan. Kiranya pertolongan, kasih, dan kuasa Tuhan, mujizatnya kita alami kembali. Asalkan kita hidup sungguh-sungguh taat dan mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.